Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Nah, kali ini Ane bakalan bikin video lagi. Tapi sebelum itu, Ane mau nanya dulu nih kabar teman-teman semua gimana gitu. Apakah kalian baik-baik saja? Dan pesan Ane jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan rasa syukur kalian setiap harinya agar kita semua yang ada di dunia ini, umat muslim salah satunya, agar bisa lebih beriman dan bertakwa kepada Allah dan bisa mencapai surganya nanti hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi kali ini mungkin video yang bakalan Ane buat berbeda mungkin dari yang video-video sebelumnya, tapi nggak jauh-jauh berbeda juga. Kita kali ini cuman metodenya aja yang berbeda gitu. Nah, kali ini Ane bakalan sharing gitu, kayak diskusi atau memberikan pendapat Ane tentang suatu hal itu. Karena ada beberapa teman Ane yang nanya juga, itu terkait banyaklah hal-hal yang ditanyakan gitu. Dia minta pendapat Ane itu gimana kalau kayak gini kayak gitu kan. Nah, jadi kali ini Ane bakalan coba gitu sharing ke kalian semua. Wah, ada suara motor. Maaf ya, karena memang di sini Ane tinggalnya di tempat yang yang dekat jalan raya juga, jadi ada gangguan dikit. Nah, kali ini Ane bakalan sharing tentang, ada yang nanya kayak gini sama Ane, Jar, gimana sih caranya lebih mencintai Allah gitu, cara belajar mencintai Allah gitu kan. Nah, ini memang pertanyaan bagi para orang-orang yang ingin, sebenarnya mereka tuh punya niat buat hijrah gitu, tapi masih terkendala dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini gitu. Kayak susah dalam meninggalkan sesuatu yang memang udah membuat mereka nyaman gitu kan. Jadi mereka dalam satu sisi mereka paham sebenarnya bahwasannya tujuan mereka hidup ini untuk Allah gitu kan. Cuman di satu sisi nafsu mereka lebih membuat mereka lebih nyaman dalam menghidupi apa yang mereka jalani hari ini gitu. Dan memang yang nafsu kebanyakan kita dibawanya ke arah yang memang dilarang sama Allah gitu. Tapi bukan berarti nafsu itu jelek, enggak. Misalnya dalam membaca Al-Quran kita juga butuh nafsu. Dalam makan kita juga butuh nafsu. Dalam minum kita butuh nafsu. Dalam beribadah juga kita butuh nafsu gitu. Cuman kebanyakan kita lebih merasa nyamannya di nafsu yang memang membawa kita ke arah yang lebih buruk gitu. Contohnya kayak gini, berpacaran salah satunya kan. Kalau kita tanya sama orang-orang, biasanya mereka tuh jawabnya enjoy aja gitu. Bagi orang-orang yang memang belum tahu bahwasanya pacaran itu sebenarnya jauh lebih dilarang gitu. Tapi karena memang menurut mereka itu adalah suatu kebiasaan, tradisi, nggak ada yang aneh selama itu nggak membawa mereka ke hal-hal yang benar dilarang oleh Allah. Ya apa boleh buat, apa salahnya kan gitu kata mereka kan. Padahal yang mereka lakukan itu sebenarnya udah mau menuju jalan ke arah maksiat gitu sebenarnya. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang memang nafsu itu memang memberikan dampak buruk kepada kita semua gitu. Nah, jadi bertanyalah orang-orang ini pada saat ini gitu kan, gimana sih cara belajar mulai mencintai Allah gitu, bagaimana selalu Allah lagi dan lagi gitu kan. Nah, jadi gini, buat teman-teman Ane sekalian yang Ane cintai karena Allah, semoga Ane selalu mendoakan buat teman-teman semua agar niat antum semuanya bisa diluruskan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendekati Allah gitu. Karena untuk berpikiran bertanya gimana cara mencintai Allah itu aja udah nikmat yang luar biasa gitu. Apalagi teman-teman udah mulai masuk ke dalam ranahnya mencintai Allah gitu. Nah, baik, langsung aja mungkin ya. Tapi sebelum itu, Ane juga mau minta tolong juga pada teman-teman semua. Wow. Maaf ya, dia memang agak berisik. Kalau dicari juga tempat yang nggak berisik agak susah gitu kalau di sini gitu. Jadi maklumin aja, ambil aja ilmunya. Nanti kalau ada yang keganggu, ya maklumin aja ya. Ikhwah fillah. Nah, jadi gini. Oh ya, Ane lupa. Ane mau minta tolong juga tadi ya, karena ada suara berisik jadi agak lupa nih jadi apa yang mau minta tolong. Jadi Ane mau minta tolong pada teman-teman semua agar teman-teman bantu support Ane juga, agar Ane bisa lebih banyak membagikan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua, mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua dengan cara yaitu teman-teman subscribe YouTube channel Ane ini agar apa yang Ane sampaikan ini lebih mencakup hal yang luas gitu, lebih sampai kepada masyarakat pada umumnya agar bisa mendapatkan ilmu ini sendiri gitu. Jadi harapannya memang nggak hanya sampai di teman-teman saja ilmu ini
juga diketahui oleh orang banyak gitu. Dengan hal itulah Ane bisa lebih semangat lagi untuk membagikan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa di like, comment, and share juga video Ane ya. Nah, kita langsung aja, gimana sih caranya belajar mencintai Allah? Gimana caranya setiap aktivitas kita itu selalu Allah, Allah, dan Allah gitu. Nah, caranya gampang. Sebenarnya memang berasal dari hati. Dari hati semuanya yang pertama. Itu langkah awal yang harus teman-teman lakukan gitu. Kalau dari hati teman-teman memang bener-bener nggak mau dan nggak, masih setengah-setengah, ya masih susah gitu. Tapi setidaknya walaupun muncul sedikit juga nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi dengan seiringnya bertambahnya waktu, dengan tekad yang kuat teman-teman semua, itu bisa bakalan menumbuhkan niat yang lebih kuat lagi untuk bisa mencintai Allah gitu. Belajar mengenal Allah lebih dekat lagi gitu. Nah, sedangkan ini logikanya aja kayak gini. Kita hidup di dunia ini sebenarnya bukan dari segi permasalahan berapa banyak sih kita melaksanakan sholat, berapa banyak sih kita melakukan zikir, berapa banyak sih kita berbuat amal baik, berapa banyak kita berinfak, berapa banyak kita membantu orang. Sebenarnya bukan itu poin pentingnya, tapi bukan berarti hal tersebut tidak penting. Tidak, bukan itu juga maksudnya. Tapi yang pokok utamanya, ini yang Ane pahami selama ini ya, hal yang paling penting itu sebenarnya, yang paling penting kita dalam hidup di dunia ini adalah memang hati, niat. Nah, contohnya aja kenapa Ane bilang kayak gitu. Coba teman-teman renungin semua kan. Rukun Islam yang pertama apa? Ada yang tahu rukun Islam yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sebenarnya dalam loh, dalam banget maknanya. Dan ada juga di Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Itu dinyatakan juga, bagi teman-teman boleh buka Al-Qur'annya. Bagi sekarang yang nonton boleh buka Al-Qur'annya. Itu artinya di sana adalah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Nah, kalau bagi teman-teman mungkin merasa wah ini beribadah aja. Enggak, tapi coba diputar lagi pikirannya, ini maksudnya apa sih, ada maksud tersembunyi enggak gitu. Beribadah. Terus beribadah ini gimana? Beribadah apakah hanya sekedar sholat aja atau zikir aja gitu. Setelah kita kaitkan dengan rukun Islam tadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Nah, itu kan dituntut syahadat. Aku asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi gitu. Bersaksi itu intinya kita, kalau ibaratnya kita di sebuah pertemanan nih, kalau nggak ada saling kepercayaan antar kita, nggak ada saling keyakinan antar sesama, teman-teman pada mau nggak sih memulai suatu hubungan gitu. Jadi seolah-olah itu makna yang tersirat di dalam hal 2 yang Ane sebutkan tadi itu adalah memang dimintanya kita keyakinan penuh kita gitu. Kita harus yakin dulu. Ada motor lagi. Kita harus yakin dulu bahwasanya kita benar-benar yakin sama Allah gitu. Jadi bagi teman-teman yang udah lahir dalam keadaan Islam, bersyukurlah gitu. Jangan hanya sekedar hanya di KTP aja Islamnya, enggak gitu. Coba pahami lagi, kenapa saya harus Islam gitu. Kenapa harus Islam sih gitu. Nah, jadi intinya adalah memang dipahami kenapa kita harus yakin dulu sama Allah kuncinya. Kenapa kita harus percaya dulu sama Allah. Kenapa enggak ya udah disuruh sama Allah sholat ya sholat. Disuruh zikir sama Allah ya zikir. Disuruh berbuat baik sama Allah ya berbuat baik. Disuruh saling membantu sama Allah, kita saling membantu. Tapi kita nggak dapat makna di dalam itu, ya hasilnya tetap kita dapatnya nggak seberapa banyak. Ibaratnya gini, kalau kita hanya melakukan untuk mencari berlian, ya udah sekedar berlian dapat sama kita. Selama masih ada peluang untuk mendapatkan emas, apa salahnya gitu. Nah, maka dari itu perlu pentingnya kita buat yakin, percaya. Hati ini dulu yang harus dibenahi. Hati. Karena keyakinan itu penting banget buat semua orang gitu. Bagi Allah pun juga keyakinan gitu. Maka dari itu buat teman-teman semua, yang harus teman-teman perbaiki kalau ingin belajar mencintai Allah adalah yakin, percaya. Percaya dulu bahwasannya Allah itu ada. Gimana cara percaya? Kan ada rukun Islam, ada juga rukun iman kan. Nah, rukun Islam kan ada yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, gimana cara kita percaya? Nah, ada 6 juga langkahnya. Bagi teman-teman kan udah juga tahu iman, rukun iman ada 6 kan. Iman kepada Allah, malaikat, nabi dan rasul, kitabnya, hari akhirat, qadar baik dan qadar buruk. Nah, itu cara kita meyakini Allah gitu. Langkah awalnya aja adalah iman kepada Allah gitu. Walaupun kita nggak pernah melihatnya, tapi dari situasi keadaan semua yang ada di dunia ini menunjukkan memang ada satu zat yang mengurus dunia ini gitu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa satu gitu. Kalau banyak juga nggak mungkin. Baratnya kayak gini, kalau teman-teman banyak nih, yakin ada Tuhan banyak nih. Kalau seandainya Tuhan banyak,
Ibaratnya kita aja nih yang manusia ya, yang lebih rendah nih apanya, digabungin aja dua gitu kan, ngurus sesuatu digabungin dua gitu, atau di bos sebuah perusahaan gitu, digabungin aja jadi dua, hancur nggak perusahaan tuh gitu. Oke lah, masih ada yang bisa mampu dua melaksanakan gitu, tapi biasanya seiringnya berkembangnya waktu, lama-lama ya hancur juga perusahaannya, karena kadang-kadang perbedaan pendapat itu sering terjadi gitu, karena adanya dua pola pikir yang berbeda kadang-kadang kan, karena dua kepala, dua juga cara jalannya gitu. Nah, begitu juga dengan kondisi yang ada terjadi di atas alam semesta ini, nggak mungkin ada dua Tuhan gitu. Nggak mungkin ada dua hal yang mengatur dunia ini yang begitu sangat luar biasa sekali. Bayangkan bumi yang besar aja nih, bumi yang besar ini aja, nggak mungkin nggak ada yang ngurus. Nggak mungkin, itu nggak masuk logika banget kalau nggak ada yang ngurus. Terjadi gitu aja, nggak mungkin ada yang ngurus suatu zat pokoknya. Nah, zat itu adalah zat yang maha kuasa, yang luar biasa kekuasaannya, yang luar biasa kekuatannya, dan itu hanya ada satu. Kalau dua mah, bumi kalau dua nih misalnya nih, ini lucu banget kalau ada yang berpikiran dua gitu kan. Yang Tuhan yang satu misalnya kan, Tuhan yang satu mereka minta hari siang aja deh sekarang gitu, satu malam gitu, kan nggak mungkin gitu. Gimana cara kita manusia gitu sebagai ciptaannya, kalau memangnya ada dua yang kayak gitu, sebagai ciptaannya bisa menjalani hidup yang seperti itu kalau seandainya ada yang perbedaan gitu. Tapi bukan bermaksud Anda ingin apaan semua ya, cuman ini pola kita berpikir aja sebenarnya gitu. Dan kita diciptakan akal, itulah makanya manusia itu adalah merupakan makhluk hidup yang paling istimewa diciptakan oleh Allah gitu. Setelah malaikat, padahal ada malaikat yang sering beribadah aja terus kan. Kita malahan dijadikan oleh Allah manusia sebagai manusia makhluk yang paling istimewa gitu, yang ada di antara semua makhluk. Karena kita punya nafsu, kita punya akal, disuruh berpikir sama Allah untuk memikirkan kehidupan ini gitu. Dan memang mungkin ada beberapa hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan, karena kita juga berpikir ada batasannya juga gitu. Batasannya itu jangan sampai hal-hal yang tidak patut kita pikirkan gitu, yang nggak ada feedbacknya sama kita gitu. Cuman kalau ada feedbacknya sama kita yang memang menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya pikirkan itu baik-baik gitu. Pelajari itu baik-baik gitu. Literasi banyak, Al-Quran ada, Sunnah ada, ijma para ulama ada, Ustadz ada, semuanya banyak gitu. Coba pelajari apa yang terjadi di alam semesta ini gitu. Nah, makanya dari itu bakalan pasti hanya ada satu zat yang mengurus semua ini, yang memang zat yang luar biasa, yang punya kekuatan yang nggak mungkin sama dengan makhluknya gitu. Dia pasti luar biasa, sangat luar biasa. Nah, itulah yang kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu cara kita mengenal Allah terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi cara-cara kita mengenal Allah gitu. Teman-teman bisa tanya ke ustadz-ustadz, ke para ulama. Di Al-Quran juga banyak dipahami. Kalau nggak paham bisa ditanya lagi. Nah, itu ditanya gimana sih cara kita mengenal Allah gitu. Nah, intinya itu aja dulu. Kita yakin adanya Allah. Kalau seandainya Allah sudah ada tertanam dalam hati kita, insya Allah juga bakalan senang sama kita gitu. Makanya Allah itu juga maha pemaaf, maha pemurah. Pokoknya luar biasa Allah itu. Dan kalau Ani pernah baca buku, nanti di hari akhirat itu kita semua bakalan dikumpulin gitu. Dan Allah akan di suatu masa, di suatu waktu, Allah itu akan memperlihatkan wujudnya pada kita gitu. Dan Aneh kalau baca ini memang agak gimana ya, aneh agak merinding gitu, karena memang pokoknya di suatu masa nanti Allah akan memperlihatkan wujudnya pada kita. Dan Allah itu suatu zat yang luar biasa, yang bakalan, yang belum sempat kita lihat aja kita udah saking takjub dan saking luar biasanya zat ini gitu. Jadi kita memang kayak langsung sujud sedalam-dalamnya. Pokoknya ketika kita melihat Allah tuh kita langsung sujud gitu. Kayak ya Allah, wah ini zatnya luar biasa banget. Pokoknya wah indah, maha besar, maha agung gitu. Coba pokoknya bayangin aja sesuatu hal yang ketika teman-teman melihatnya itu, teman-teman nggak sanggup melihatnya saking luar biasanya zat ini gitu. Nah, jadi rugilah bagi teman-teman yang nggak mencintai Allah gitu. Padahal ada suatu zat
yang bisa teman-teman lebih cintai, yang lebih luar biasa bagi teman-teman yang suka K-popers misalnya mengidolakan sesuatu. Ada yang lebih wah daripada itu loh gitu, yang berjuta-juta kali lebih wah daripada itu gitu. Nah, aneh memang pas kalau bahas Allah ini memang agak pembahasan yang apa menurut aneh, pembahasan yang apa ya, agak sensitif bagi aneh pribadi gitu, karena memang eh, aneh pribadi mungkin merasakan gitu gimana sosoknya Allah gitu. Bukan maksudnya melihat, bukan itu juga maksudnya gitu. Apa namanya, mendengar ceritanya aja, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Quran dan Sunnahnya. Di Quran juga dijelaskan tentang Allah gitu kan. Itu memang suatu zat yang sangat luar biasa gitu, dan memang wah ini pantas dan patut banget dikejar gitu. Apa ya, bayangin aja nih, teman ingin sesuatu. Sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu. Siapa yang nggak mau ngejar hal-hal yang seperti itu gitu? Walaupun kita belum melihat gitu. Tapi dari bukti-bukti yang diberikan, itu membuktikan bahwasanya itu benar gitu. Contohnya dalam Al-Quran, kenapa aneh mengatakan itu bukti-buktinya benar gitu kan? Karena memang dari Al-Quran misalnya ada dalam ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang udah dibawa sejak 1400 tahun yang lalu, dikabarkan oleh Rasulullah, dan baru diketemukan hari ini oleh manusia gitu. Tidak pernah satupun sejak dulu sampai sekarang ada kesalahan dalam Al-Quran, nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan nggak pernah sama sekali. Itu teman-teman bisa tanya ke ulama, ke ustadz. Kalau nggak yang lebih pahamnya, coba simak ceramah atau apa tausiahnya Zakir Naik gitu. Itu nggak pernah satu kali pun kabar atau informasi yang ada dalam Al-Quran itu salah. Nggak pernah sama sekali. Dan bahkan ada beberapa informasi yang bahkan belum diketemukan oleh manusia hari itu, pas disampaikan pas masa itu, hari ini diketemukan buktinya gitu. Aduh, aneh aja mikir gimana gitu, kok bisa orang nggak percaya gitu kan. Nah itu lebih dalamnya nanti ada pembahasan kita tentang itu menurut pendapat aneh gitu. Tapi kalau nanti lebih pahamnya, lebih afdolnya teman-teman carilah sumber-sumber yang lebih bermanfaat, yang lebih dalam lagi daripada aneh gitu. Ulama, para ustadz yang punya ilmu banyak gitu. Tapi yang aneh sampaikan ini adalah apa yang aneh rasakan hari ini gitu. Dan aneh yakin dan 100% aneh yakin sama Islam ini gitu. Nah itu yang intinya adalah yakin. Dari awal tadi kunci yang aneh ingin bahas itu sebenarnya yakin. Percaya dulu, karena niat yang paling penting. Semua aktivitas ibadah yang teman-teman lakukan semuanya niat dulu. Kalau niat teman-teman nggak bener, lupakan. Oke, teman-teman melaksanakan sholat ya sholat aja, apa aja. Tapi niat teman-teman masih kurang, masih setengah-setengah gitu. Dan inilah salah satu contoh kenapa dalam beribadah orang-orang masih ada yang melakukan maksiat gitu. Dalam beribadah mereka beribadah tetap, maksiat juga jalan. Nah itu salah satu pengaruhnya. Niatnya masih belum utuh gitu. Nah gitu salah satu langkah pertama yang harus teman-teman lakukan agar bisa mencintai Allah gitu. Cara belajar mencintai Allah. Nah, memang agak susah, nggak mudah gitu. Ani pribadi nih, Ani mulai melaksanakan itu ketika Ani umur sebelumnya Ani tetap melaksanakan, tapi masih bolong-bolong gitu, dan masih bisa dikatakan masih masih banyak lah melakukan maksiat gitu, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu kan. Misalnya sebelum belajar, karena kita manusia kan, kita bisa belajar, bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi gitu. Ane memang baru bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat, dan Ane nggak tahu apakah sholat Ane ini bakalan diterima oleh Allah atau enggak, tapi setidaknya Ane berusaha sebaik mungkin agar bisa sholat Ane ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan itu awalnya memang niat dulu gitu, wah harus paham dulu gitu kan, wah ini kejadiannya kayak gini. Ini kalau terjadi kayak gini sama Ane gimana ntar ya, kalau Ane nggak melakukan ini yang disuruh sama Allah. Nanti kalau Ane mati tiba-tiba gimana, kalau Ane nggak punya bekal atau apa jenis macamnya. Itu pikiran Ane dulu awalnya gitu kan. Dan akhirnya wah Ane harus sholat dulu gitu. Awalnya memang agak berat gitu kan, karena hal baru gitu kan. Berat banget untuk merutinkannya gitu. Kadang-kadang pagi sholat, sebelum zuhur sholat gitu. Asar sholat, ini maghrib bolong gitu, isya bolong gitu, karena saking sibuknya dengan duniawi gitu, saking asiknya dengan duniawi waktu itu kan. Makanya
awal-awal memang wajar, berat itu memang wajar, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Intinya gimana cara kita, memang hati kita ini memang benar-benar ingin niat, wah saya harus sholat gitu. Terpaksa bang, ya nggak apa-apa, terpaksa awal-awal memang nggak masalah gitu. Allah itu menilai bukan dari hasilnya gitu, tapi prosesnya. Proses teman-teman gimana cara mendekatkan Allah gitu. Itu yang bakalan menjadi nilai masing-masing gitu. Kalau dalam isian ABC sama soal ABC sama isian, kalau ABC kan lebih mementingkan jawabannya nih. Nah Allah itu memikirkan isiannya, jalannya teman-teman itu. Kalau jalannya betul, hasilnya bahkan pasti bakalan ngikut gitu. Tapi kalau misalnya ABC nih, teman-teman dapat A, siapa yang tahu? Oke lah kalau teman-teman ada yang hafal gitu, ada memang hasil kemampuannya, tapi ada juga kan yang nyontek gitu. Kemungkinan itunya terlalu objektif banget, nggak apa ya, nggak bisa eh, nilainya itu gimana gitu. Makanya Allah tuh lihat proses jalannya teman-teman itu gimana, benar serius atau enggak ingin mendekatkan diri kepada Allah, memang benar-benar serius nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang paling penting. Nah, jadi cara yang pertama, ini panjang banget nih pembahasannya kalau memang bahas tentang bagaimana cara belajar mencintai Allah. Ini cara aneh ya mencintai Allah. Awalnya itu memang kayak niat dulu dikumpulkan. Karena niat itu penting. Semua hal terkait niat itu sangat penting. Niat yang paling penting, hati. Allah pun meminta hati kepada kita. Karena berat kan? Ini sesuatu hal yang belum pernah kita lihat, tapi itu ada. Nah, kita dituntut untuk percaya. Berat kan? Berat. Tapi kita bisa belajar untuk percaya. Karena Allah berikan kisi-kisinya kepada kita. Kalau ujian kan diberikan kisi-kisi ibaratnya kan. Dengan kisi-kisi kan nggak mungkin nih teman-teman dapat kisi-kisi nilainya masih jelek. Ya teman aja nggak berusaha. Aneh dikasih kisi-kisi insya Allah lah bisa dapat gitu. Karena kisi-kisi kan bahan yang diberikan untuk bisa dapat jawabannya gitu. Tahu soalnya apa sih yang akan diberikan gitu kan. Allah juga gitu. Allah ngasih kisi-kisi. Apa kisi-kisinya di Al-Quran banyak, yang seperti yang dibilang tadi. Ada beberapa hal-hal yang belum terjadi udah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW waktu itu gitu. Dan hari ini baru ditemukan gitu. Dan satu lagi, tidak ada satupun yang memang dalam informasi dalam Al-Quran itu salah gitu, nggak pernah. Percayalah, nggak pernah salah informasinya gitu. Nah ini kan keluar bahasa Minangannya jadinya kan, pokoknya kayak gitu. Intinya adalah kalau teman-teman ingin mempelajari Islam itu cara awalnya adalah memang apa? Kenali dulu alamnya. Kenali dulu semestanya. Kenali dulu kebenarannya. Nah, kalau teman-teman udah mengenalnya lebih baik, tapi hati-hati juga, jangan sembarangan mengenalnya gitu. Ini cari sama orang yang nggak fasih atau gimana gitu. Cari kepada orang-orang yang ilmunya pasti fasih gitu. Para ulama, Al-Qur'an, Sunnah, banyak. Nah, itu baru yang pertama. Cara belajar panjang kan? Kalau masalah niat ini memang panjang pembahasannya teman-teman. Karena ini penting. Karena menurut Ani pribadi nih ya, yang paling penting dalam kehidupan ini, hal sepele, dia sebenarnya sepele tapi banyak orang yang nggak sadar gitu. Makanya yang paling dituntut sama Allah itu sebenarnya ini. Sebenarnya yang dituntut sama Allah itu adalah hati gitu. Keyakinan kita, percaya nggak kita sama Allah gitu. Itu aja intinya cara belajar mencintai Allah, gimana cara Allah lagi dan lagi gitu. Itu cara yang paling penting sekali yang harus teman-teman benahi. Bang, hati saya udah benar-benar pengen berubah deh bang, pengen hijrah gitu, nggak mau lagi buat maksiat. Ntar kalau mati mendadak gimana bang, kan susah nih gitu. Padahal saya Islam bang gitu. Ya nggak apa-apa, yakinkan dulu hatinya gitu. Kalau hati teman-teman udah udah yakin nih sama Allah, yakin dan percayalah gitu. Teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, insya Allah akan Allah mudahkan dan akan terlalu teringat Allah gitu. Dia nggak mungkin dalam sehari niat teman-teman ingin apa langsung ingin Allah, enggak. Dia butuh proses panjang. Aneh aja nih ya, bisa dikatakan kelas 3 MTSN lah waktu itu. Kelas 3 MTSN baru benar-benar kelas 3 MTSN benar-benar baru istiqomah melaksanakan sholat. Bukan berarti sebelumnya nggak melaksanakan sholat tapi masih bolong-bolong gitu kan. Karena memang manusia gitu kan. Cuman Anit nggak terlalu banyak melakukan hal-hal yang nggak juga, cuman berusaha untuk mulai istiqomah karena waktu itu kan biasanya kalau kita udah Anit tipe orang kalau udah ngelakuin sesuatu yang rasanya ini nggak yakin, nggak pede, nggak yakin gue mah susah gitu, Anit langsung ingat Allah gitu.
Karena aneh yakin ada satu zat yang bisa bantu gitu kan. Makanya waktu itu kan ceritanya, aduh curhat dikit bentar nggak apa-apa kan. Mana tahu teman-teman bisa ngambil hikmahnya gitu. Waktu itu aneh kan gitu kan. Aneh khawatir banget nggak bisa lulus karena kan setelah ditakut-takutin nih sama teman-teman, sama orang-orang nih, sama guru-guru. Adalah dari mana informasinya gitu kan, nggak lulus. Kalau aneh waktu itu adalah tipe orang yang memang takut gitu putus pendidikan gitu karena apa ya, pokoknya ini pengen sekolah itu aja, jangan sampai curhat juga ya. Pokoknya ini pengen sekolah, pengen lanjutin, pengen hidup yang baik gitu. Makanya aneh nggak mau putus sekolah waktu itu gitu kan. Jadi aneh pikiran, wah udah deh, minta tolong sama Allah aja. Ya udah minta tolong sama Allah aja, rajin-rajin sholat lagi deh. Masa kita nggak ingin sesuatu tapi nggak ada yang kita tawarkan gitu. Harus tahu diri juga gitu kan. Nah maka dari itu aneh mulai mulai rajin sholat gitu kan, apa-apa sholat, apa-apa ingat Allah, zikir gitu kan. Nah awal-awal memang pas ujian aja, habis lepas ujian sih tempat beberapa waktu vakum lagi gitu kan, nggak teratur lagi, bolong-bolong gitu kan. Nah habis itu kan mau masuk sekolah lagi nih, mau cari sekolah lagi, akhirnya karena kemampuan kita bukan kemampuan orang yang memang seperti Einstein gitu kan, yang otaknya cerdas, tapi bukan berarti aneh bodoh juga, enggak juga gitu. Karena kemampuan kita ada juga aneh pernah kadang-kadang berusaha udah semaksimal mungkin tapi nggak sukses sama hasil gitu kan, kayaknya ada yang kurang gitu. Makanya aneh yakin kayaknya ada yang kurang harus aneh lakukan gitu. Makanya pas masuk sekolah, nyambung sekolah nih, harus mulai sholat lagi gitu, kayak mulai mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Bisa lihat kan kalau gimana Ani baru bisa, aduh kedengaran lagi. Baru gimana Ani bisa istiqomah, bisa sholat gitu kan. Nah itu pun baru pelaksanaan sholatnya gitu. Memang awal-awal memang butuh dipaksa dulu gitu. Memang harus ada indikator yang membuat kita itu istiqomah untuk melaksanakan kebaikan gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini itu aja karena durasinya terlalu panjang, takutnya teman-teman bosen gitu kan. Nanti akan aneh sambung lagi ceritanya gimana cara belajar mencintai Allah ini gitu. Nah, kunci yang paling penting pertama kali yang aneh sampaikan hari ini adalah hati. Luruskan niat teman-teman semua dulu. Kalau di hati teman-teman udah ada Allah, yakin dan percayalah, insya Allah apapun yang teman-teman lakukan, walaupun terkadang nih tempat khilaf juga, itu kan juga manusia, akan ada pernah dengar kasus kayak gini kan, kita tahu itu salah gitu, tapi masih kita lakukan. Ya itu manusiawi gitu. Tapi ingat, yang dinilai Allah itu adalah proses usaha teman-teman semua. Oke? Mungkin sampai di sini dulu karena durasinya udah sangat panjang banget. Aneh takut teman-teman pada bosan gitu kan. Nanti bakalan aneh sambung lagi. Kalau teman-teman pengen aneh sambung lagi, tafadhol. Silahkan teman-teman komen di bawah ya. Gimana? Atau pengen nggak dengar sambungannya gimana? Karena kalau mau bahas tentang ini nggak cukup sebentar waktu aja gitu untuk membahasnya. Karena ini kita bahas tentang sesuatu yang penting, yang krusial dalam hidup ini gitu. Tujuan hidup kita, itu yang kita bahas hari ini gitu. Gimana kita mulai belajar? Wah bunyi lagi guys. Nah maaf ya kalau ada gangguan dikit, aneh mohon maaf gitu. Tapi setidaknya ambil aja kemana ya. Nah memang pembahasan ini sangat penting gitu. Tapi kalau teman-teman mau ingin melanjutkan, tafadhol komen, lanjut bang, lanjut jar, gimana, beri aneh support semangat juga gitu. Aneh pengen lihat penilaian teman-teman semua, apakah teman-teman antusias nggak membahas ini, karena ini masalah kehidupan gitu. Bukan berarti aneh ahli dalam ini, nggak juga. Ini penilaian aneh gitu, dari ilmu yang aneh pelajari, dari tausiah-tausiah yang aneh dapat gitu. Itulah yang aneh jalani hari ini. Bukan berarti aneh meminta teman-teman untuk meniru pola hidup aneh, enggak. Pola hidup aneh memang terkadang ada juga yang enggak benar gitu. Aneh juga manusia gitu kan. Kadang ada khilaf gitu. Tapi aneh berusaha agar kita bersama-sama mengajak teman-teman semua, kita bersama-sama untuk menuju Allah gitu. Belajar bersama-sama menuju Allah gitu. Karena ini menurut aneh sangat enak banget untuk dibahas gitu. Karena ini menarik. Karena pola pemikiran detektif kita dituntut gitu kan. Kayak wah kita mencari bukti sesuatu teka-teki dalam hidup ini yang harus kita pecahkan gitu. Dan tujuan hidup kita ini apa aja sih gitu. Nah kali ini kita bakalan bahas dulu gimana cara belajar mencintai Allah. Nah, kalau teman-teman ingin tahu kelanjutan ceritanya, silahkan di like, comment, and share video ini. Jangan lupa di subscribe juga, agar Anda lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi,
Aduh, salah ngomongannya. Sekali lagi Ane ingatkan buat teman-teman semua agar selalu meningkatkan ibadah teman-teman kepada Allah dan jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap harinya agar teman-teman bisa lebih mengenal Allah lebih dalam lagi. Nah, mungkin demikian aja. Kalau ada kata-kata Ane yang salah, Ane mohon maaf banget. Kalau ada ilmu yang Ane sampaikan masih salah, Ane mohon maaf juga. Kalau ada yang salah dimohon diluruskan. Sama-sama kita belajar. Kita di sini sharing sifatnya, bukan berarti Ane lebih baik pada teman-teman semua. Enggak, bisa jadi teman-teman juga jauh lebih baik daripada Ane gitu kan. Makanya kita sama-sama belajar di sini gitu. Ane juga butuh komentar dari teman-teman semua, arahan-arahan kebaikan dari teman-teman, apa yang Ane dapatkan, insya Allah Ane juga bakalan sharing kepada teman-teman semua. Oke, kalau teman-teman ingin tahu kelanjutannya, silakan di like, comment, and subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Insya Allah kedepannya Ane akan berusaha untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, demikian aja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.